Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Ghazali Harahap, kelas 6B. Saya akan membacakan kisah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Talhah memeluk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memeluk Islam, Talhah bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Talhah segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Perkataan pendeta itu membekas di hati Talhah. Ia bergegas kembali ke Mekah. Setibanya di Makkah, keluarga Talhah menceritakan sebuah peristiwa. Ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Talhah segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Talhah juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Talhah menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Talhah mengucapkan syahadat. Talhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Talhah bagaikan petir di siang bolong, sangat mengejutkan. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Awalnya dengan cara halus, lama-lama dengan cara kasar. Karena Talhah tetap teguh dalam agama Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapat hal tidak menyenangkan dari keluarganya dan kaumnya yang kafir. Bahkan ibu Talhah pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya pada Allah dan Rasulullah SAW. Pernah suatu hari seorang Quraisy, Naufal bin Khalid, menyeret Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Talhah radhiyallahu anhu hingga mereka terluka. Peristiwa ini menyebabkan dua sahabat mulia itu mendapat gelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Talhah tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup. Karena banyaknya luka yang dideritanya, namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup. Talhah juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Talhah wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Talhah radhiyallahu anhu gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan tentang Talhah dalam sebuah hadis,
Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. HR At-Tirmizi. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.